Masjid ini terletak di tempat yang sangat strategis. Ya, bertempat di sisi jalan raya Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Masjid ini didirikan pada tahun 1968 Masehi dengan diberi nama Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Sekaran sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal berdirinya masjid ini hanya memiliki satu tiang penyangga besar yang terletak tepat di tengah-tengah masjid. Sebagai simbol yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang dusun Sekaran itu tahu aliran itu yang dibawa tidak sesuai dengan yang dibawa, yang dikerjakan semula, dianggap agama baru pada itu. Akhirnya pecah, lalu mendirikan musola. Musola itu adalah rumahnya Mbah Ridho Pak Sodik, didirikan di pekarangannya Pak Soekardi. Seiring dengan perjalanan tahun 68, musola di timur, di rumahnya di pekarangannya Pak Soekardi itu karena mendapat wakaf tanah dari Mbah Min, yaitu ayahnya Pak Darmo. Sampai sekarang ini tempati masjid ini wakaf dari Mbah Min dan didukung pada waktu itu kasurnya kepala desa itu Mbah Keromoirin. Akhirnya musola pindah ke sini berukuran 6 meter sampai 10 meter panjangnya. Masih musola biasa seperti rumah. Tempatnya di sini ini. Sebelah selatannya itu lumbung dusun dan sebelah selatan itu balai dusun. Sekarang yang ditempati oleh Mbak Murni. Sebelah utara musola itu istilahnya kolam jublang. Pada waktu dia untuk mandi, untuk wudhu di situ. Utaranya lagi itu istilahnya barongan, pohon bambu, betul-betul orang sini takut. Masih sepi begitu. Jadi musola itu karena wakafan, sebelah utaranya itu jublang. Jublang itu untuk mandi ya di situ, wudhu di situ, orang dari sawah yang mampir di situ. Jadi nggak seluas ini. Setelah beberapa tahun ada inisiatif, tanah itu dibeli oleh jamaah. Yang ada jublangnya itu, dakolonnya itu dibeli oleh jamaah, lalu diuruk untuk pelastaran istilahnya untuk pada waktu kalau sholat hari raya, Idul Fitri atau Adha itu masih di lapangan dulu karena belum ada tempatnya. Setelah ada jublang itu diuruk jadi luas dan ada pengembangan. Pada waktu itu ingin mendirikan madrasah istilahnya, madrasah. Lalu membeli lagi tanah sekarang yang ditempati gedung TPA itu beli pada Pak Darmo. Lalu karena jamaah itu giat pada waktu itu betul-betul kalau iuran ini betul-betul giat, jadi akhirnya dapat berkembang sampai luas seperti ini. Dan pekarangan selatan masjid ini sekarang didirikan tempat wudhu.
khusus perempuan ini juga beli. Jadi beli tanah itu sampai 2 kali. Pertama dibeli oleh masjid, oleh jamaah Ahmadiyah, lalu berapa tahun kemudian ditukar sebelah utara. Utara sekarang menjadi tempat parkir sepeda itu, yang selatannya masjid ini dijual lagi, dibeli lagi kali dengan jamaah. Lalu ada inisiatif ingin membuat jeding tempat wudhu bagi wanita. Jadi antara wanita dengan laki-laki tempat wudhunya berpisah. Yang laki-laki di utara, yang perempuan dibuatkan di selatan masjid. Itu betul-betul biayanya cukup membuang energi betul. Jadi saya mohon sebagai orang tua, sebagai penerus perjuangan organisasi, jangan bangga masjidnya sampai. Nah, saya sarankan, saya mohon lebih ditingkatkan untuk memperbaiki masjid. Lah, untuk berjuang memperbaiki masjid itu bukan karena uangnya banyak, karena utama yaitu mencari ilmu. Artinya tiap pengajian mari kita ikuti, setelah itu sudah mendengar, sami'na wa ta'na, wis krungu ngaji, wa ta'na, mari kita kerjakan. Mastata'na ya diukur dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi saya mohon kemajuan ini sekarang sudah waktunya pergantian stafet. Sing mikir majune jamaah sekarang sepenuhnya ini tergantung generasi muda sekarang. Untuk siapa lagi? Kalau sudah tua, saya sudah mati, mama, pergantian sudah ada, disiapkan orang-orang yang mengganti, seperti ganti Kak Mustaqim siapa. Jadi dia menggantungkan. Nah, selama ini dari orang tua juga terima kasih kepada pemuda, mempunyai itikat, inisiatif yang baik untuk membina jamaah. Walaupun 1 bulan 2 kali ada pengajian dari Pak Suwito, tapi saya sarankan semua pemuda itu harus giat. Jadi gak bolak-balik kok pebri saja. Jadi pemuda itu ya seperti kalau mencari yuran gitu, geruduk gitu. Jadi kalau ada pengajian, semaraknya pemuda ini ditingkatkan. Setelah mengalami beberapa kali renovasi, kini Masjid At-Taqwa Muhammadiyah sekarang sudah memiliki beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas taman baca Al-Quran, peralatan dan perlengkapan sholat, madin sebagai sarana informasi, tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tempat parkir sepeda motor, dan tanah lapang untuk sholat hari raya, serta taman pendidikan Al-Quran sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.